Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillah. Alhamdulillah. Dulur, saya tadi pagi itu dapat telepon pakai Facebook Messenger, itu Facebook call itu. Saya kaget gitu karena ternyata di seberang sana teman saya dari Alaska. Dia dulu dosen di George Washington University, sekarang kerja di sebuah NGO di sana. Ya tanya dia, karena udah lama nggak dengar kabarnya itu. What are you doing now? Dia, apa yang kamu kerjakan? Dia bilang, saya sekarang fokus merawat orang tua. Makjul saya. Kenapa? Karena di budaya barat itu sesuatu yang sifatnya rare, jadi sesuatu yang sifatnya jarang, merawat orang tua. Nah ini menjadi pelajaran saya. Kenapa? Karena dia seorang profesional. Saya dulu kenal sekitar tahun 2006 sampai 2007-an, dan dia sempat ke tempat kami juga di pesantren. Dia seorang ateis, dia seorang yang tidak percaya Tuhan lah, tapi entah sekarang ya, karena banyak berinteraksi dengan saya, dan juga sempat ke pesantren, sempat komunikasi dengan Abi Mukhtar, ayah saya, dan waktu itu sempat juga diterangkan tentang ketuhanan, dan diskusinya logis, diskusinya ilmiah. Dan beberapa waktu yang lalu juga, tahun lalu juga pernah call saya, WA, dan dia bilang bahwa dia ternyata juga masih menyebarkan itu ide-ide tentang bagaimana dulu Abi Mukhtar menerangkan tentang ketuhanan. Yang beliau kan menerangkan tentang bagaimana kita itu seperti ikan di dalam air yang digenangi oleh air, tapi si ikan kadang nggak merasa bahwa dia digenangi air. Kita itu kadang juga digenangi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa this universe is fulfilled by Allah, bahwa semesta ini digenangi, dipenuhi oleh Allah, tapi kadang kita nggak merasa. Ternyata itu disebarkan oleh dia. Artinya itu masuk. Nah, tetapi yang ingin saya ajak dulur-dulur di sini adalah tentang berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang akhir-akhir ini saya merasa kering dari kita itu. Kami di Lamongan itu punya layanan untuk lansia, ya, sesuatu yang sifatnya tidak banyak, meskipun sudah banyak yang melakukan, tapi masih kadang sebatas ada kelas panti werda yang bayar. Nah, kami alhamdulillah dimampukan Allah untuk melakukan. Nah, yang kita jadikan pelajaran begini dulu. Ketika kita dewasa, itu kita berharap suatu saat ketika tua, anak-anak yang kita besarkan sejak kecil, anak-anak yang kita besarkan dan kita rawat dengan penuh kasih sayang, kita jungkir balik bekerja mati-matian untuk agar anak kita menjadi orang yang berguna. Tetapi tidak semua kemudian benar-benar menjadikan jungkir baliknya orang tua itu sebagai satu trigger atau pemicu untuk anak mengabdi kepada orang tua ketika orang tua sudah tua. Padahal justru ketika tua dan senjalah orang tua itu sangat membutuhkan kita. Bukan tentang uang loh ini ya. Kehadiran, tentang kepedulian. Karena kalau tentang uang, orang tua untuk apa? Uang sudah senja. Untuk apa uang lagi? Nah, di sanalah dulur, kita itu diajarkan oleh Islam untuk birrul walidain. Baik kepada orang tua. Baik kepada orang tua. Tetapi ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak ada rasa cinta terhadap orang tua. Padahal rasa cinta itu sekurangnya ditumbuhkan oleh dua hal. Oleh rasa cinta yang berbalas, artinya kita merasakan cinta kasih orang tua, kemudian kita punya keinginan berbalas budi, atau oleh kewajiban. Nah, kita ini dua-duanya kok. Kita diwajibkan oleh agama kita untuk birrul walidain, dan kita sebenarnya juga harus punya timbal balik karena orang tua telah menyayangi kita sejak kecil.
Cuma nilai-nilai ini sudah mulai terkikis oleh apa? Hitungan untung rugi. Nah ini loh yang saya itu, ini yang sekarang ini ayolah. Jangan dihitung untung rugi. Apalagi misalnya me and my time, waktu kita, untuk keluarga, terutama juga untuk orang tua. Kemudian dihitung, wah nanti kalau saya ke sana nanti gimana kerjaan saya, gimana nanti bisnis saya. Ini namanya untung rugi. Orang tua, terutama ibu, ketika dulu melahirkan kita, ketika dulu merawat kita, menyusui kita, bahkan menyuapi kita, mendidik kita, merawat kita, mengantar kita sekolah, tidak pernah itu ngitung untung rugi. Bapak kita ketika bekerja untuk kemudian menyekolahkan kita, segala macam yang kita butuhkan, tidak pernah ngitung rugi. Saya sudah sekian, sudah tidak ada. Hampir semua, wallahualam ada mungkin kasus-kasus case by case, ada yang kemudian kasus negatif, tapi mayoritas orang tua begitu. Nah begitu kita menjadi dewasa dan orang tua membutuhkan kita, kok kemudian kita menghitung untung dan rugi. Nah ini loh dulur, kapitalisme masuk ke dalam ranah domestik keluarga yang harusnya tidak begitu. Ya, jadi kita sedang digiring kepada satu culture, satu budaya, terutama mindset yang keliru tentang bagaimana hubungan keluarga itu dihitung dengan berdasarkan untung dan rugi. Waktu saya nanti, jangan begitu. Harusnya timbal baliknya sama. Kenapa? Karena sampean dan saya sekarang diminta untuk birrul walidain atau berbaik kepada orang tua. Itu harapannya ketika kita sudah tua, kita pun akan dibegitukan oleh anak-anak kita. Jadi ini menjadi satu simbiosis mutualisme dan hubungan kausalitas atau apa, sebab akibat. Mungkin kita sering dengar kalau di barat, karena dari film-film itu seolah-olah mereka tidak saling care itu. Tetapi ternyata dari telepon tadi itu ada kok. Dan kita sebenarnya harusnya lebih pionir, lebih menjadi teladan dalam hal itu. Yang kedua dulur, ini bukan hanya tentang bagaimana kita merawat orang tua, tetapi juga bagaimana birrul walidain dalam konteks keakhiratan. Kenapa? Karena orang tua bagaimanapun adalah, ayo kita berharap orang tua kita dan kita juga masuk surga bersama-sama, enak di akhirat bersama-sama. Maka ayo kita juga berupaya untuk hasil usaha kita, hasil kerja kita, gaji kita, juga kita timbal balikkan, balas budi kepada orang tua. Tidak saja dengan merawat kebutuhan orang tua sekarang, tetapi juga memberi sangu orang tua kita untuk akhiratnya. Itu loh balas budi yang hebat. Itu topik pertama dulu tentang birrul walidain. Kita mungkin ada orang tua yang jahat, mudah-mudahan kita tidak punya. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang orang tua itu jahat, mungkin beda ideologi dan lain sebagainya. Sejahat apapun orang tua, sesesat apapun orang tua, anak tetap wajib berbaik, meskipun tidak wajib taat kalau orang tuanya ternyata sesat, tetapi tetap wajib baik. Jadi berbaik kepada orang tua itu tidak ada prasyarat, harus bagaimanapun kondisinya. Tapi kalau taat kepada orang tua ada syaratnya, selama orang tua taat kepada Tuhan, kepada Allah. Itu maka birrul walidain itu sebuah keniscayaan. Lalu itu dua tuh. Yang kedua yang ingin saya bahas adalah, kita sedang bicara tentang kasus yang lagi move, tentang seseorang yang berpangkat tinggi kena kasus. Ini bahasan kedua. Saya karena diminta oleh dulur-dulur, saya tidak akan bicara tentang kasusnya, tapi saya akan bicara tentang bagaimana kita melihat dan mengambil pelajaran dari itu. Ternyata dulur, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita bisa melihat tentang birrul walidain juga begitu, karena nanti di akhirat akan ditanya. Nah kita sekarang ini dulur, saya pengen mengajak, ayo benar-benar merealisasikan, atau bukan merealisasikannya, membuat akhirat itu serealistis mungkin seperti kita melihat realistisnya dunia ini. Bahkan sebenarnya kalau kita mau dan meyakini
Realistisnya dunia ini sesemu dengan realitas yang kita pahami loh. Ya seperti yang pekan lalu saya bilang, 100 tahun yang lalu kita tidak ada, 100 tahun yang akan datang kita juga sudah tidak ada. Jadi keberadaan kita yang hanya 70 sampai 80 tahun ini, this is just for a while. Kalau begitu gimana sekarang? Gini dulu, terkait dengan kasus tadi. Ketika seorang yang berpangkat tinggi, yang hampir tidak tersentuh oleh kuasa manapun karena saking tingginya kuasa di satu ini begitu jelek terkena kasus, kemudian sudah hilang semua kuasa tadi. Padahal ini baru di hadapan hakim sesama manusia. Di hadapan hakim sesama manusia saja, pangkat jabatan segala macam sudah hilang. Apalagi nanti di hadapan Allah kita. Jadi ngambil itibarnya di situ. Ketika sudah di hadapan Allah, di balik gundukan tanah itu sudah tidak ada lagi halaka anni sultannya ma agni anni ma liya. Sudah tidak ada lagi. Kalau sudah begitu dulur, maka adigang adigung adiguno tidak perlu lagi, tidak penting lagi. Sudahlah. Ayo kita mencoba untuk berpikir cerdas, realistis, dan optimis. Apa itu optimisnya? Optimis bahwa meskipun orang-orang ateis tidak percaya adanya kehidupan setelah mati, ayo kita mengambil kesempatan dan resiko. Maksudnya apa mengambil kesempatan resiko? Tidak ada ruginya percaya akhirat itu dengan cara mengejawantahkan kepercayaan akhirat itu menjadi perbuatan-perbuatan atau aksi-aksi baik. Tidak ada ruginya. Jadi apa artinya? Kita mempersiapkan bekal akhirat itu sama seriusnya, sama realistisnya seperti kita mempersiapkan kebutuhan kita untuk kehidupan sehari-hari di sini. Ayo serealistis itu. Memang berat? Ya memang berat. Karena akhirat itu disebut yaumang thaqila, hari yang berat. Karena di sana hidup untuk selamanya. Lah kita di sini loh dulur, hidup hanya untuk beberapa hari saja, beberapa bulan, beberapa tahun, beberapa puluh tahun saja. Coba tuh lihat fakultas, universitas, institut, akademi, ya toh, politeknik, sekolah tinggi, semua itu coba. Ujung-ujungnya apa? Nyari duit warna merah itu toh. Lah iya toh. Istilah mau fakultas kedokteran, psikologi, arsitektur, tata boga, macam-macam. Ujungnya apa? Delek duit. Delek duit. Di situ aja. Lah sekarang lo dulur, kalau kemudian kita hanya kalau memang sekedar delek duit, para petani, para pemulung, para pedagang kecil cilok tuh kan sama, yang dicari juga duit. 100.000-nya seorang komisaris perbankan dengan 100.000-nya seorang penjual cilok, warnanya merah sama toh? Sama. Lakunya sama. Kalau dibelikan nasi, rasanya sama. Begitu masuk perut, lalu keluar warnanya sama. Begitu puas dapat 1 M dan satunya puas dapat 100.000 dalam sehari. Ada yang gajinya 3,5 M, ada yang 1 bulan cuma dapat 350.000, yang guru-guru itu. Ketika tidur setelah dapat gajian, pulasnya sama nggak? Sama. Jadi begitu banyak fakultas, begitu banyak apa? Ini bursa efek, ini perekonomian dunia lagi lesu. Seolah penting-penting banget. Ujungnya ya duit 100.000. Kalau dolar ya dolar 10, dolar 100, ya situ sama wis. Ujungnya nanti ya untuk tidur, untuk makan. Orang-orang desa yang joget ketika ada elektron atau orkes istilah sebutannya, bahagianya ketika joget itu ekstasi kebahagiaannya itu ya sama dengan orang-orang borju yang di diskotik-diskotik mahal joget, iya sama. Kalau gitu dulur, sebenarnya
urusan sepenting apapun di dunia ini seolah-olah begitu penting, sebenarnya sama tidak pentingnya. Sementara akhirat yang benar-benar luar biasa sepenting itu justru dilupakan manusia. Hampir nggak ada fakultas tentang itu. Padahal itu jelas-jelas sebuah keniscayaan, tidak ada satupun orang yang tidak mati. Tapi tidak ada orang yang, bukan tidak ada ya, ya saya ngomong keliru kalau tidak ada. Artinya keseriusan kita di dalam mempersiapkan sebuah hal yang pasti itu tidak seserius dengan kita mempersiapkan sesuatu yang tidak pasti sekarang. Padahal harusnya sama seriusnya. Ngomong apa sih aku ini? Jadi intinya begini, saya ingin ngajak sampean untuk ayo menseriusi kehidupan kita yang jauh lebih lama daripada kita yang sebentar saja ini. Tetaplah produktif, tetaplah kita berusaha untuk mencapai prestasi-prestasi di dunia, tapi ingat satu hal, bahwa ada yang juga perlu sampean dan saya seriusi, perlu sampean dan saya persiapkan seserius apa yang kita persiapkan di dunia, yakni kehidupan abadi kita di sana. Mungkin perlu fakultas keakhiratan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Sampai ketemu pekan depan di topik yang lain. Kalau ada topik yang berbeda yang ingin Bapak Ibu dan dulur-dulur bahas, silahkan tuliskan. Dan insya Allah nanti akan kita bahas bersama. Semoga bermanfaat dan faedah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.